Ini bukan sekedar cerita tentang sepak bola. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang anak dari pulau kecil yang nggak punya kemewahan apa-apa bisa menaklukkan dunia. Ya, ini dia kisah Cristiano Ronaldo. Nah, kalimat ini benar-benar jadi inti dari segalanya kan? Perjalanan Ronaldo itu nggak dimulai di Stadion Mega dengan lampu sorot yang terang benderang. Nggak. Semuanya berawal dari sini, di sebuah pulau kecil yang sangat sederhana. Disinilah fondasi kehebatannya dibangun. Oke, sekarang kita bakal mundur sedikit ya. Kita lihat babak pertama hidupnya. Dan ini yang luar biasa. Kita bakal lihat kontras yang gila banget antara ya kehidupannya yang serba sederhana dengan mimpinya yang wah setinggi langit. Jadi bayangin deh, masa kecilnya itu jauh banget dari kata mewah. Dia besar di Funchal, dalam sebuah keluarga pekerja biasa yang benar-benar harus berjuang setiap hari. Ini poin penting banget loh, nggak ada tuh yang namanya jalan pintas, nggak ada privilege, semuanya benar-benar dimulai dari nol. Tapi di tengah semua keterbatasan itu, dia punya satu hal. Satu hal yang nggak bisa dibeli pakai uang seberapapun banyaknya. Apa itu? Mimpi. Mimpi yang gila-gilaan besarnya. Nah, dari mimpi besar itu kita masuk ke fase berikutnya. Karena mimpi besar pasti butuh pengorbanan besar kan? Disinilah mimpinya diuji habis-habisan. Ini bukan lagi soal mimpi tapi soal tekad. Dan ini yang harus kita pahami. Buat dia, sepak bola itu bukan cuma sekedar main-main. Bukan hobi. Sepak bola itu harapan. Satu-satunya tiket dia buat keluar dari kemiskinan. Buat mengubah nasib keluarganya. Dan disinilah momen penentuannya. Dari anak yang cuma main bola di jalanan Funchal, tiba-tiba di umur 12 tahun, dia bikin keputusan yang super berani, yang mengubah total hidupnya. Dia pindah, sendirian, ke Lisbon. Buat apa? Buat gabung Akademi Sporting. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Umur 12 tahun. Sendirian di kota besar. Jauh dari keluarga. Jauh dari semua yang kamu kenal. Cuma buat ngejar mimpi yang jujur aja belum tentu jadi kenyataan. Gila kan? Keberaniannya itu loh. Dan jelas itu berat banget. Dia sering kangen rumah. Sering nangis sendirian. Tapi, nah ini dia yang bikin dia beda. Hatinya mungkin rapuh karena rindu. Tapi tekadnya, wah, sekeras baja. Tekad itu gak pernah goyah sedikit pun. Oke, setelah semua perjuangan itu, sekarang kita lihat gimana pengorbanan itu akhirnya mulai berbuah manis. Disinilah ceritanya berbalik. Dari perjuangan menjadi penaklukan, pendakian menuju puncak dunia dimulai. Setiap pahlawan punya turning point-nya kan? Nah, buat Ronaldo, momen itu datang di tahun 2003. Saat seorang legenda, Sir Alex Ferguson, melihat sesuatu yang spesial di dalam dirinya dan membawanya ke panggung impian semua pemain, Manchester United. Dan di sana, wow, transformasinya itu luar biasa. Dia datang sebagai remaja kurus yang jago gocek, tapi dia ditempah jadi mesin, jadi pemain yang komplit, cepat, lincah, dan yang paling penting, mematikan banget di depan gawang. Perjalanannya ini kayak penaklukan benua loh. Mulai dari Sporting, terus dikenalin ke dunia sama Manchester United, jadi dewa di Real Madrid, ngebuktiin lagi di Juventus, dan sekarang melanjutkan legendanya di Al Nassr. Setiap klub itu babak baru dalam kisahnya. Tapi harus diakui, di Real Madrid lah dia benar-benar jadi abadi. Dia bukan lagi cuma pemain hebat, dia itu mesin gol, pemecah rekor. Dia nulis ulang buku sejarah sepak bola di sana. Dan jangan lupakan ini, puncak kebanggaannya sebagai seorang patriot. Tahun 2016, dia bawa negaranya, Portugal, jadi juara Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, momen yang bikin satu negara nangis bahagia. Oke, kita udah lihat perjalanannya yang luar biasa. Tapi, sekarang pertanyaannya, apa sih rahasianya? Apa yang sebenarnya ada di balik semua ini? Karena jawabannya lebih dalam dari sekedar bakat. Jadi, yuk kita pikirin, apa sih yang benar-benar bikin Cristiano Ronaldo itu berbeda? Ini dia formulanya. Simple, tapi nggak semua orang bisa lakuin. Jelas, dia punya bakat. Tapi, bakat aja nggak akan cukup. Yang bikin dia jadi legenda itu kombinasi dua hal. Kerja keras yang gila-gilaan plus mental sekeras baja. Bakat itu cuma ngasih kamu undangan. Kerja keras yang ngebukain pintunya. Dan soal etos kerja, ceritanya udah jadi legenda. Latihan non-stop, disiplin super ketat. Itu bukan cuma omongan. Filosofinya simpel banget tapi kuat. Ketika yang lain udah capek dan berhenti, dia terus lari. Ketika yang lain nyerah, dia terus berjuang. Nah, itulah bedanya antara pemain hebat dan seorang legenda abadi. Oke, kita udah hampir sampai di akhir cerita ini. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya.
Apa sih warisan sebenarnya dari seorang Cristiano Ronaldo? Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari perjalanannya? Coba kita rangkum lagi ya. Dari anak kecil di pulau terpencil, yang modalnya cuma mimpi, sampai jadi ikon global yang namanya dikenal di setiap sudut bumi. Bener-bener epic. Dan dari semua itu, kisah Cristiano Ronaldo ngajarin kita satu hal. Satu pelajaran yang super penting, yang bahkan lebih besar dari sepak bola itu sendiri. Mimpi itu nggak punya batas. Nggak peduli kamu dari mana, nggak peduli kelihatannya mustahil atau enggak. Satu-satunya batasan adalah keberanian kamu buat mengejarnya. Dan itulah warisan sejati seorang Cristiano Ronaldo.